wabarakatuh. Saya Sri Lestari Agustina dari Universitas PGRI Palembang yang mengambil jurusan PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tenaga pendidik dan pendidikan dari MK Pengelolaan Pendidikan, yang dosen pengampunya yaitu Ibu Fatma Rizky Intan MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan tenaga pendidik terlebih dahulu ya. Saya sudah akan melihat presentasinya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksud tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Lanjut, di slide kedua adalah tahapan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Di sini saya akan menjelaskan. Itu adalah perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan atau sumber daya manusia yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. B. Seleksi. Seleksi atau definisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap beberapa besar karakter individu yang bersangkutan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pejabat tersebut. C. Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan merupakan usaha mendaya gunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidik yang di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang kependidikan. D. Penilaian. Tenaga pendidik merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seseorang tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk berkembang. Itu kompensasi, merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. F. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang tenaga pendidik tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya baik untuk sementara maupun untuk selamanya. Tahapan 3 yaitu tentang tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu lihat slide-nya. A. Profesi dalam bidang kependidikan selain guru masih belum luas dikenal oleh masyarakat seperti laporan pustakawan, sehingga kurang mendukung terhadap pengembangan profesi, karena salah satu ukuran profesi adalah pengakuan dari masyarakat tentang eksistensi profesi tersebut. B. Adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan seperti perilaku yang paternalistik yang terjadi karena keengganan bawahan untuk berpendapat atau karena dominasi atasan terhadap bawahan itu teramat kuat, kepatuhan semu, kekurang mandirian dalam bekerja, konsensus, dan menekankan pada perilaku pengharapan secara informal. C. Perilaku tenaga kependidikan yang cenderung primordialisme, yaitu enggan meninggalkan tempat asalnya sehingga pemerataan tenaga ahli di bidang pendidikan sangat sulit dilaksanakan. D. Itu mutasi yang terjadi di lingkungan organisasi pendidik
Akibatnya perpindahan tenaga pendidik dari satu wilayah ke wilayah lain itu sangat jarang dilakukan. Produktivitas kerja masih dianggap rendah yang diakibatkan oleh kecerobohan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan tenaga pendidikan itu sendiri. Berbagai perubahan telah terjadi di luar sistem pendidikan atau sistem sekolah yang diakibatkan oleh lajunya pertumbuhan penduduk, kemajuan iptek, dan perubahan global, regional, atau lokal yang terjadi dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Perubahan ini untuk sebagian telah membawa dampak yang kurang menguntungkan terhadap kondisi kehidupan para pegawai dan tenaga pendidikan dalam lingkungan organisasi pendidikan nasional sistem yang terbuka. Oke, demikianlah tadi persentase yang saya sudah jelaskan tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.